Halo semuanya, selamat datang di channel Traderstock ya. Balik lagi bersama saya Rahadi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan cara membaca rekomendasi saham di Traderstock Premium. Oke, sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini dengan cara like, komen, dan juga di subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan video menarik kita selanjutnya. Nah, video ini saya tujuan untuk sebenarnya ini khusus ya lebih ke yang join di membership Traderstock Premium ya. Gimana cara membaca rekomendasinya, karena ada beberapa yang udah join tapi bingung cara bacanya atau masih bingung untuk gimana cara ambil sahamnya yang mana. Nah, ini mungkin di video ini saya akan jelaskan lebih detail ya, detailnya seperti apa. Nah, oke. Pertama, sebelumnya kamu jika belum join jadi membership Traderstock Premium, silahkan join aja, linknya ada di deskripsi. Apa keuntungannya? Keuntungannya itu kamu akan dapat rekomendasi saham setiap harinya, trading bareng sama saya, dan ya bisa diskusi saat live market dan yang lain-lain. Nah, dapat rekomendasinya itu ada rekomendasi untuk day trading ya. Contoh day trading itu biasa kita menu sore, beli sore, jual pagi, dan ada juga yang swing. Nah, ini tabel swing ini kita satu bulan terakhir ya, di bulan Mei ini ya lumayan cukup oke. Dari berapa, hampir 18 saham kita hanya SL 3 saham, sisanya TP semua. Jadi masih oke banget untuk list saham-saham swing kita, walau indeks kita tahu sendiri ya, di bulan Mei ini agak kurang bagus seperti itu. Nah, pertama, ketika kalian udah mendaftar join di Traderstock Premium ya, kalian akan mendapatkan channel Traderstock Premium channel dan juga grup. Nah, untuk yang grup itu hanya khusus untuk diskusinya saja, dan yang channel ini yang merupakan rekomendasi saham semua ada di channel ini. Jadi kalau kalian join dapat dua link itu ya usahakan join kedua-duanya, atau kalau mau join di channelnya aja ya nggak masalah kalau kalian nggak mau diskusi gitu. Tapi kalau ya lebih baik bisa diskusi, kita diskusi bareng, nanti dua grup itu kalian join. Nah, khusus di channel ini hanya rekomendasi. Biasa saya kirim rekomendasi semua ada di sini gitu ya. Rekomendasi menu sore, menu pagi, dan juga menu swing. Seperti itu teman-teman. Nah, caranya gimana? Yang menu sore ini, pertama ya kita akan bahas mengenai menu sore terlebih dahulu nih. Nah, menu sore ini biasa contoh di sini. Nah, menu sore ini biasa kita akan kirim di saat free closing market di jam 16.50 sampai 16.55 atau 16.58 lah ya, area-area jam-jam segitu. Jadi ya mendekati jam 4, 15.50 sampai 15, ya pokoknya sampai sebelum jam 4. Nah, di sini kelihatan kan ya jam 3.52 jadi 15.52 seperti itu. Nah, kelihatan di sini. Nah, ini ada Siko dan juga Elite. Nah, yang tanda high risk ini teman-teman, kalian perhatikan ya, biasanya sahamnya itu lebih volatile, pergerakannya itu lebih volatile. Jadi bisa naiknya kenceng, tiba-tiba turunnya juga bisa kenceng. Jadi makanya diberi tanda high risk buat teman-teman yang memang penyuka saham-saham gorengan, bisa seperti itu. Nah, buat teman-teman yang profil resikonya low risk, rendah gitu ya, atau belum terbiasa dengan volatilitas yang tinggi ya, kalian bisa pilih yang nggak ada tanda high risknya gitu. Nah, tapi ada yang memang setiap hari ada yang nggak juga. Nah, seperti itu. Nah, ini kan film kan tahu sendiri ya, pergerakannya naik turunnya lumayan. Nah, makanya dikasih tanda high risk seperti itu. Nah, ya cara belinya sama saat sore hari di jam pre closing market di HK 3-5 tick. Nanti di buy. Nah, ketika di buy kita akan jual keesokan harinya. Nah, tunggu trading plan-nya itu biasa akan kita kirim malam hari berupa tabel. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini merupakan tabelnya untuk menu sore. Jadi contoh kita ada target 1, target 2, dan stop loss. Nah, itu biasanya kita pakai resisten minornya ya. Resisten minor, resisten terdekat. Nah, untuk L sendiri jadi target 1 266, target 2 274, stop loss 252. Nah, ini support MA tuh jadi gini teman-teman. Oke, misalkan stop lossnya di 252 tapi ada supportnya itu jauh di bawah gitu, support kuatnya misalkan di 250. Nah, itu teman-teman kalau misalkan ketika dia pada hari tersebut gagal naik dan terkena stop loss tapi harganya masih di atas support atau MA5 nya, itu teman-teman boleh hold terlebih dahulu dan diusahakan untuk average zone gitu, di dekat-dekat area supportnya. Tapi ketika memang supportnya akhirnya di break juga, itu harus cut loss. Nah, tapi biasanya kemungkinan besar chance itu di supportnya itu bisa juga dia melakukan rebound gitu, bisa juga ada rebound, technical rebound. Nah, makanya notesnya itu dibaca baik-baik ya. Disiplin ikut trading plan yang ada. Nah, ini jika harga saham yang dibeli turun namun masih di atas area support atau MA5 boleh lakukan average zone. Jadi pastikan kalau misalkan, karena bisa aja ya nih, bisa aja harga supportnya itu
ini kan kebetulan di atas. Nah kita lihat. Nah kayak gini nih, kayak film. Nah, contoh kan stop loss itu 1785 ya. Ternyata supportnya di bawah area stop lossnya. Nah itu kalau misalkan ternyata film gagal naik dan dia closing di bawah misalkan di 1700, oh ternyata masih di atas supportnya, itu boleh aja di hold dan di average down terlebih dahulu gitu. Kalau nggak mau cut loss, tapi kalau mau langsung cut loss ikut stop loss ini nggak apa-apa. Berarti nah kalau mau average down berarti pakai money manajemennya yang benar saat buy-nya kayak gitu. Jadi saat buy, saat sell silakan pakai acuan ini ya, target 1 target 2. Jadi teman-teman kalau udah sampai di target 1 usahakan mungkin bisa dijual dulu sebagian gitu ya. Bisa di TP dulu 50%, di target 1. Contoh kalian beli Elite 10 juta, tiba-tiba dia naik sampai 266, ya udah jual dulu 5 jutanya. Nah, yang 5 juta tadi sisanya itu boleh kalian pakai trailing stop atau kalian SL-nya tuh naik ke average buy kalian. Jadi kalau suatu saat elitnya harganya tiba-tiba setelah menyentuh target 1266 turun, nah itu kalian masih turun. Kemudian yang 5 juta tadi karena kalian naikin stop loss ya di average buy kalian, ya udah kalian akan BEP. Nah, kalian akan untung profit di 5 juta yang setengahnya tadi ya, yang udah di TP1. Nah, tapi kalau kemudian harga elitnya lanjut naik sampai ke target 2, nah itu kalian akan dapat untung lagi karena kalian masih punya barang yang setengahnya seperti itu. Jadi diusahakan seperti itu. Kalau misalkan kalian langsung di target 1 buru-buru langsung jual semuanya gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan naik ya kalian gigit jari gitu. Sayang banget seperti itu. Jadi takutnya seperti itu. Kan nggak enak ya kita habis jual saham terus sahamnya terbang tuh, itu nggak enak banget rasanya. Jadi ya caranya seperti itu. Jadi TP1 TP1 tuh bisa 50%, yang 50% lagi silahkan pakai trailing stop atau naikkan stop lossnya di average buy kalian. Seperti itu. Nah, tinggal dipantau sambil pantau market. Terus gimana yang misalkan saya pekerja, saya nggak bisa sibuk, saya sibuk nggak bisa pantau market, ya itu boleh set trailing stop atau ya setiap pagi set di TP1 kayak gitu, seperti itu. Nah itu jadi gambaran untuk menu sore ya. Menu sore itu setiap hari akan dikirim, jadi setiap hari ada namanya day trading, beli sore jual pagi seperti itu. Nah kemudian ada juga yang namanya menu pagi. Menu pagi itu kita akan kirim sebelum open market. Biasa dia dikirim di range 850 sampai 840 lah, range area segitu ya. Nah ini 853, pokoknya sebelum jam 9 itu udah ada menu pagi. Nah menu pagi ini biasa lebih high risk dari menu sore. Kenapa? Karena menu pagi ini sifatnya biasanya akan kejar-kejaran karena ini barangnya barang bagus, karena kita udah bisa melihat informasi market, kita udah bisa lihat akumulasi distribusi. Nah makanya kenapa kalau menurut pagi itu suka ngacir gitu ya, suka terlebih dahulu lari gitu ya. Nah untuk area buy deh ya, kalian bisa ikutin area buy di sini gitu ya, area buy yang udah dibuat di plan gitu ya, direkomendasi. Tapi kalau misalkan yang mau saat set, tapi kan bisa aja ya sahamnya itu langsung naik, nah itu bisa langsung HK open price. Nah seperti itu. Tapi kalau misalkan mau aman ya udah ikutin plan yang di sini seperti itu. Nah tapi kalau misalkan tiba-tiba dia opennya gap up gitu ya, gap up jauh langsung di target 1 gitu, ya udah itu skip aja, nggak usah dipantau lagi. Nah dan di skip juga kalau misalkan tiba-tiba sahamnya opening di 302 terus sempat naik ke 310 down TP1 terus turun lagi, itu boleh dibeli nggak? Itu ya udah jangan dibeli. Di sini udah di notes ya. Jadi saham-saham yang udah open gap up tuh jangan dikejar lagi. Terus kalau harga sahamnya udah hit target terus kembali turun tuh jangan dibuy. Biasanya tuh nggak bagus kalau udah kena target terus dia turun tuh nggak bagus biasanya. Seperti itu. Jadi sebenarnya menu pagi dan menu sore itu lebih ke high risk ya teman-teman. Jadi khusus ke yang emang udah pengalaman di market, yang bisa pantau market seperti itu. Nah kalau untuk pemula gimana? Ya pemula kita main di swing biar enak. Nah ini kalian fokus ke tabel saham swing yang ada di sini. Nah bisa dilihat ini adalah performa tabel kita di bulan Mei ini ya. Jadi bisa dilihat dari ISG yang anjlok jelek, ini kita cuma SL 3 saham. Elite itu pun Elite sempat naik lagi ya, kita ya sempat kegocek, kita keluar dulu, terus kan kita sempat masuk di menu sore ya, SLCA dan ya terus SL satu lagi apa LVKR ya, itu lumayan kurang bagus. Nah seperti itu. Jadi sisanya TP semua. Kita bahkan asa udah dari bawah ya, dari area 800-an itu. Jadi teman-teman ya yang ikutin di sini ini enak banget gitu. Nah gimana cara buy-nya? Ya udah kalian contoh nih ada di sini kan ini yang udah lewat. Nah contoh di sini ada Aces dari kemarin dari tanggal 24 udah masuk, per hari ini per tanggal 28 tuh Aces harganya closing udah di 655 gitu, udah cuan hampir 8%, udah masuk TP1 sebenarnya. Tapi ini belum diupdate tabelnya. Jadi tabel ini
biasanya akan diupdate ketika ada saham baru gitu ya. Misalkan ada saham lagi yang masuk nih, nanti akan update lagi seperti itu. Nah, di sini saya menunjukkan dulu. Jadi date itu adalah tanda si sahamnya masuk gitu ya, masuk rekomendasi. ACES berarti masuk rekomendasinya pada perdagangan tanggal 24 Mei seperti itu. Nah, emiten tuh nama sahamnya. Ini area buy itu kalian boleh beli ketika harganya ada di area sini. Target 1 tuh ya resistance 1 ya, target 1 kita, target 2 untuk target jual kedua kita. Ya stop loss, area stop loss kalau udah breakdown area stop loss ya udah out dulu gitu. Jangan punya pembelaan hold, boleh di hold, nggak nyari support lagi, mending kita stop loss dulu, nanti kita cari saham lain yang lebih bagus. Nah, teknikal ini adalah menurut analisa teknikalnya. Jadi secara teknikal pergerakannya itu trennya tuh uptrend, downtrend atau sideways kayak gitu ya. Nah, kan bisa dilihat ini panin teknikalnya sideways, terus juga ada di sini kalian uptrend gitu ya. Nah, terus BDM ini bandarmologi. Jadi secara bandarmologinya itu seperti apa? Apakah akumulasi, distribusi dan juga netral. Nah, notes ini ya pemberitahuan aja bahwa dia udah TP1, TP2, SL apa yang masih boleh di hold, yang di buy seperti itu. Nah, saya mau jelasin untuk area buy-nya. Jadi contoh ada ACES. ACES boleh buy 580 sampai 610. Nah, usahakan ketika membeli menu swing itu buy-nya itu pakai money management bertahap. Misalkan kalian punya uang mini gitu ya 10 juta deh. Contoh ya udah kalian beli 50-50 aja. Money managementnya kalian beli pertama 50% di 610, terus 5 juta di 610, terus 5 juta lagi nanti di 580 gitu. Seperti itu. Jadi kalau kalian nunggu terus di 580 takutnya kalian nggak dapat barang karena ini barang bagus. Contoh ACES kan nggak dapat. ACES low-nya aja di 605. Saya coba ya waktu itu kan di 605 sampai 610. Nggak dapat di bawah 600 seperti itu. Nah, terus ya seperti biasa target 1 ya kita jual dulu 50%. Target 1 jual 50%, naikkan stop loss ke average buy gitu ya. Nah, lalu target 2 nanti 50%-nya lagi atau let your profit seperti itu. Itu akan jauh lebih enak. Jadi jangan sampai di target 1 udah dihabisin barangnya gitu. Kalau bisa kalau kita main swing ya kita lihat trennya masih bagus. Nah, jadi kan di sini akan diupdate ya teknikal BDM seperti apa. Jadi ketika teknikalnya masih uptrend dan bandarmologinya masih akum itu sebenarnya boleh di hold aja teman-teman. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian lihat ini tabel yang belum diupdate ya, terakhir diupdate ini kan di tanggal 24 ya. Udah setelah ACES belum ada yang menarik, jadi belum diupdate lagi. Nah, nanti bisa dilihat aja saham kalian misalkan teknikalnya masih uptrend tapi bandarmologinya udah distribusi. Nah, itu boleh mungkin kalau udah sampai TP1 boleh di TP dulu sebagian gitu ya. Tapi kalau misalkan masih akum kayak ACES nih, ACES sebenarnya saat ini udah sampai TP1 ya 655, tapi teknikalnya masih uptrend, BDM-nya masih akum, itu boleh nggak di hold? Boleh. Itu nanti di sini notes-nya akan masih hold TP1 tapi bisa boleh di hold. Jadi yang masih TP1 itu boleh di hold. Nah, nanti yang kosong-kosong ini gimana? Ini tuh yang udah sampai TP2. Jadi udah terserah lah, udah sampai TP2 mah ya udah profitnya juga udah yang di TP2 kan udah di atas 10% lebih. Jadi udah let your profit aja, tinggal kalian jaga aja pakai trailing stop seperti itu. Nah, itu cara mudah untuk swing. Jadi supaya profitnya pun maksimal gitu. Kan ada istilah cut your loss, let your profit run. Kalau retail kan banyaknya kebalik ya. Cut yang turun tuh di hold terus, tapi yang naik tuh baru naik dikit langsung di TP. Nah, kita jangan kayak gitu. Nah, makanya biar cuannya berasa, biar cuannya maksimal itu cara mainnya seperti itu teman-teman. Nah, oke. Jadi semoga cukup jelas ya. Jadi list swing ini pakainya money management, jangan sekali hajar. Kalau udah sampai target usahakan TP dulu 50%, nanti sisanya biarkan let your profit. Kalau udah kena stop loss ya udah silakan di cut. Jangan lupa teknikal BDM-nya diperhatikan. Ketika teknikalnya masih uptrend, BDM-nya masih akum, itu boleh di hold. Tapi ketika BDM-nya mulai distribusi atau netral, itu boleh TP dulu sebagian seperti itu. Nah, mungkin itu aja video untuk penjelasan ya rekomendasi saham yang ada di Tradestock Premium. Semoga membantu dalam trading kita sehari-hari. Jadi cukup lengkap pilihan sahamnya, ada yang untuk day trading dan juga untuk swing. Tinggal dipilih, disesuaikan dengan profil risiko kalian masing-masing. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang udah tonton sampai akhir. Jika kalian belum join jadi member, silahkan join aja menjadi member. Linknya ada di deskripsi. Cukup membayar biaya registrasi 1 kali sebesar 750.000 untuk akses selamanya. Jadi untuk akses umur hidup. Jadi udah nggak perlu bayar-bayar lagi setiap bulan seperti itu. Oke, itu aja. Terima kasih yang udah tonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.